Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntu PC di acara El Prianto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita ketemu dengan dua sosok tokoh besar kita yang ada di Bumi Lamadu Keleng. Selamat malam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. baik, sehat walafiat. Beliau adalah tokoh inspirasi kita di Wajo, dan saat ini beliau menjabat sebagai Bupati Wajo dan istri Ibu Bupati Wajo yang saat ini sebagai Ketua Penggerak PKK di Kabupaten Wajo. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan berbincang mengenai bagaimana histori perjalanan beliau, karena ini sangat penting sebagai acuan dan inspirasi bagi masyarakat Wajo dan generasi milenial tentunya. Beliau adalah tokoh yang penuh inspiratif, dan tentunya ini harapan kita mau gali bagaimana proses kehidupan beliau sehingga bisa mencapai posisi saat ini. Izin Pak, pada kesempatan ini kami mau mendengar bagaimana histori atau perjalanan hidup Bapak, terutama biodatanya, asalnya dari mana, kemudian sekolahnya di mana, sampai posisi saat ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini melalui El Prianto Channel, saya bersama istri mengucapkan terima kasih untuk kita bisa berbincang-bincang sejenak. Dan apa yang menjadi pertanyaan tadi, bahwa saya sejak dilahirkan 11 April tahun 70, Yeah. di mana saya memang sekolah sejak awal di Kota Sengkang di TK Aisyah, kemudian masuk di SD Muhammadiyah, kemudian setelah itu lanjut di SMP Negeri 1 Tempe yang sekarang menjadi SMP Negeri 2 Sengkang, ya. Dan alhamdulillah tahun 86 saya tamat di sana, kemudian lanjut di SMA Negeri 2 yang sekarang berubah, dulu SMA Negeri 2 Sengkang, sekarang menjadi SMA Negeri 3 Wajo. SMA Negeri 3 Wajo. Alhamdulillah saya selesai di sana tahun 89. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi, pendidikan ahli komputer tahun 90-91, Yeah. hampir 2 tahun saya di Makassar. Kemudian 92 saya kembali membuka usaha pendidikan, lembaga pendidikan komputer, di mana pada saat itu 92 masih boleh dikata keahlian atau pendidikan komputer itu masih sangat minim di wilayah kita. Yeah. Sehingga waktu itu 92 saya mulai, alhamdulillah saya kembangkan lembaga pendidikan profesi ini. Kira-kira 10 tahun setelah 92 itu, di tepatnya 98, Yeah. alhamdulillah di saat itu dideklarasikan Partai Amanat Nasional di wilayah Kabupaten Wajo, dan saat itu juga saya ikut turut bersama, yang sebelumnya mulai dari organisasi sekolah, kemudian organisasi kepemudaan, mulai dari IPM, kemudian sampai ke Pemuda Muhammadiyah, Yeah. kemudian masuk di KNPI, ya, dan berbagai organisasi profesi, HIPMI, HIPKI, himpunan penyelenggara kursus, ya. Banyak pengalaman organisasi, karena memang ya salah satu hobi juga adalah berorganisasi. Ya, itu juga salah satu modal. Sehingga tahun 98 itu mulai mengenal yang namanya partai politik, dan alhamdulillah langsung menjadi pengurus inti, ya, selalu menjadi sekretaris, ya. Setelah itu 2005 dipercayakan menjadi ketua Partai Amanat Nasional sampai sekarang, alhamdulillah diberi kepercayaan sudah periode keempat, ya. Tentu melalui 2005 waktu itu
eh, saya mendapat kepercayaan untuk pergantian antar waktu di Ya. 2007 PAW. ya, sampai 2008. Selanjutnya pada 2008 itu ada pencalonan untuk pemilihan kepala daerah waktu Kepala itu. daerah. Ya, saya ikut turut berkompetisi ya, masih sementara saya di DPRD Ya. dan alhamdulillah terpilih menjadi wakil bupati 2009 dilantik. Berarti pada saat itu mengundurkan diri sebagai DPR. Tidak mengundurkan diri, Tidak. waktu itu masih cuti istilahnya. Oh, cuti ya. Ya. Waktu itu 2009 sampai 2014 menjalankan tugas pengabdian selaku wakil bupati, Wakil bupati. Wajo. Ya. Pada saat 2013 perhelatan lagi, saya ikut ya, tapi waktu itu dapat pengalaman. Ya, dapat pengalaman ini. Ya, dapat pengalaman, sehingga dengan pengalaman itu menjadi cambuk juga, walaupun Ya. kita belum mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pilkada Pilkada pada saat 2013 ya. Dan alhamdulillah nanti 2018 ya baru kembali lagi, alhamdulillah diberi amanah dan dilantik 2019 ya. Sudah 3 tahun lebih perjalanan ini dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian. Ya, tentunya proses perjalanan Bapak Bupati ini sangat luar biasa. Ya, apa yang kita lihat saat ini, perolehan prestasi dan karya-karya yang diperbuat tentunya butuh proses yang luar biasa tentunya. Maka dari itu bukan hal yang seperti membalikan telapak tangan, tapi butuh kerja keras, butuh perjuangan. Bagaimana tadi beliau sangat luar biasa. Mulai dari, saya dengar kabar Pak, waktu sejak di bangku kuliah sudah mulai berbisnis. Ya. Karena kami dengar itu latar belakang Bapak ini selain mahasiswa berbisnis, kemudian masuk ke dunia politik, Ya. dan itulah yang mematangkan sehingga bisa mencapai posisi saat ini. Ya, sebenarnya jiwa-jiwa entrepreneur itu sudah ada sejak SMP. Setiap ada kegiatan-kegiatan membuat makalah, saya yang membuat, menjilid dan sebagainya. Kebetulan di rumah percetakan, jadi saya kumpul itu kelompok-kelompok, dibuatkan makalahnya, dijilidkan sehingga sudah bisa ada hasil. Minimal saya punya makalah itu sudah gratis ya, Ya. karena sudah bisa menutupi biaya. Kemudian pada saat saya mengikuti pendidikan ahli komputer 1,5 tahun di Makassar ya, di situ hampir semua buku-buku panduan itu saya cetak di sana, sehingga boleh dikata uang kuliah, uang belanja semua dari hasil itu, sehingga tidak terlalu membebani orang tua ya. Luar biasa, sudah mandiri sejak mahasiswa ini. Sejak selesai itu di wisuda pendidikan profesi ahli komputer, namanya di Data Komputer Institute Makassar, yang pertama di Indonesia Timur waktu itu ya, saya kembali mendirikan lembaga pendidikan komputer Ya. yang pertama di Kabupaten Wajo pada saat itu. Apalagi komputer pada saat itu sangat Ya. diminati ya. Ya, Sangat luar biasa. masih aplikasi WordStar, Ya. Lotus ya, belum ada Windows, masih pakai disket ya. Jadi siswanya sudah banyak. 92 Alumninya di sana. alhamdulillah saya buka pendidikan reguler 3 bulan, Ya. 6 bulan ya, operator, eksekutif operator. Setelah itu saya membuka pendidikan profesi 1 tahun yang saya istilahkan Akademi Komputer Sekretaris Eksekutif. Disitulah saya banyak membina anak-anak, kurang lebih semuanya itu kurang lebih 4.000 anak yang kita 4.000. bina ya, sejak 92 sampai saya wakafkan Wajo Komputer itu ke Muhammadiyah. Masya Allah. Kemudian tadi saya mendengar proses perjalanan Bapak aktif di organisasi, berbagai organisasi. Tentunya ini memberikan pengalaman yang luar biasa yang bisa dijadikan
pegangan bagi anak-anak muda saat ini, bahwa organisasi itu sangat luar biasa sebagai tempat aktualisasi diri. Uh, pada saat itu di zaman 98 sebelumnya itu kan organisasi dianggap hal yang hal yang sangat susah, mengatur waktu dan sebagainya, tapi Bapak mampu mengatur manajemen waktunya sehingga ini menjadi Bapak semakin matang. Dan proses itu saya dengar di organisasi itu ketemu dengan Ibu yang mendampingi saat ini. Iya, alhamdulillah salah satu di antaranya pada saat itu melalui organisasi-organisasi ikatan pelajar, ya, kemudian kepemudaan, itu banyak belajar, kemudian merintis mempelopori pendirian alumni sekolah saya di SMA 2 waktu itu, yang namanya IKASMADA, Ikatan Alumni Keluarga Alumni SMA Negeri 2 Sengkang pada saat itu, sehingga disitulah saya aktivitas di sekolah, akhirnya ketemu dengan ibu di sana, ya, karena beliau pas kelas 3 di sana saya sering datang mempromosikan dan sekaligus membimbing anak-anak kelas 3 sebagai alumni untuk bagaimana bisa lolos di perguruan tinggi. Kita melakukan kegiatan-kegiatan si pemaru, ya, bimbingan-bimbingan si pemaru waktu itu. Ya, alhamdulillah kita bisa, dan akhirnya pada saat itu saya kenal. Jadi pada saat saya mendirikan lembaga pendidikan, ketemu dengan beliau tahun 95, dijodohkan, ketemu jodoh, sehingga disatukan, dan pada saat itulah 97 saya mulai kuliah bersama. Jadi sambil saya menjalankan usaha, dulu baru bekerja dulu. Ya, jadi istilahnya sekarang ini Sikola Kiyolo, ya, Ajama Kiyolo, Napa Boting. Ya, setelah boting baru terus titik karir. Ya, alhamdulillah, itulah yang saya jalani sambil kuliah bersama-sama S1, kemudian lanjut lagi S2, sampai saya terpilih menjadi wakil. Belum dilantik saya ikut lagi S3 di Makassar. Ya, di Makassar. Akhirnya alhamdulillah sebelum saya juga berakhir 2014 masa tugas saya wakil bupati, 2013 saya sudah selesaikan S3 saya di Universitas Islam Alauddin Makassar. Alhamdulillah bisa menyelesaikan S3-nya. Masya Allah. Bu, ini perjalanan Bapak sangat luar biasa ini. Tentunya di balik kesuksesan seorang laki-laki, prestasi yang dicapai, karya-karya dicapai, pasti ada wanita yang tangguh di baliknya. Ini menurut pernyataan ini bagaimana, Bu? Saya ingin mendengar ini dari Ibu. Ya. Bismillah, alhamdulillah halasi binikmatihi tatimmus sholihat. Itu barangkali secara keseluruhan gambaran yang dikaliku, artinya segala suka dan duka yang kita ini jalani, segala nikmat syukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kami dalam bentuk apapun itu, dan kami berharap, ya, doa dari kita semua seluruh masyarakat Wajo, amanah yang diberikan kepada Bapak, salah satu nikmatnya itu bisa makin menambah, ya, kesempurnaan kami dalam beramal soleh, dalam beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi itu barangkali pepatah yang selama ini lazim. Namun kami juga sadari sebagai salah satu faktor, ya, bukan tidak penentu, tapi sedikit banyaknya memberikan warna-warni dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi sekarang yang Bapak tadinya bukan lagi menjadi pemimpin bagi kami saja, tapi sekarang sudah berubah fungsi menjadi pemimpin dari sebuah masyarakat, sebuah kabupaten. Itu barangkali tantangannya sangat besar. Jadi orang tua kita semua ini. Iya, jadi sampai hari ini kami sekeluarga, istri dan anak, ya, kami mungkin, ya, sebagian kecil dari support yang diberikan kepada Bapak. Kami, ya, lebih banyak barangkali tidak di belakang layar, tapi dengan memberikan kepercayaan kepada Bapak. Bapak lah yang tahu yang terbaik. Beliau sudah menetapkan sebuah pilihan, ya, di politik yang juga penuh dengan segala konsekuensi. Ya, kami sebagai anak juga tetap saling mendukung, ya. Minimal kami saling menjaga. Ya, karena kami juga sadari sepenuhnya bahwa bisa saja
peribahasa tersebut dibalik, Ya. bahwa hancurnya sebuah karir seorang laki-laki, apalagi seorang pemimpin itu ya bisa saja juga dari faktor keluarga Ya. yang di belakangnya juga tidak saling mendukung, tidak saling ini. Bahkan kami itu di keluarga sejak awal memang karena tadi latar belakang Bapak sudah suka organisasi, ya sering di mana-mana selalu terlibat aktif ya dalam organisasi sosial kemasyarakatan bahkan keagamaan, ya bahkan dari segi sejak kecil itu anak-anak sudah terbiasa Bapak aktif di luar. Ya. Malah pernah setengah hari saja Bapak tinggal di rumah, jeda waktu istirahat, mungkin juga lagi agak kurang sehat, anak-anak malah bingung, Ya, kenapa ayah tinggal di rumah? Iya, kenapa ayah tidak keluar? Kenapa ayah? Jadi itu barangkali sejak awal kita sudah melihat langsung, merasakan bagaimana perjuangan Bapak, ya kurang lebih 15 tahun. 15 Ya, iya kita ini ya kalau saya sih menumpang hidup di Kabupaten Wajo, namun mudah-mudahan kapasitas kami juga diberikan tanggung jawab yang tidak kalah besar. Iya, sebagai ketua tim penggerak PKK dan banyak organisasi eksebisio lainnya sebagai istri bupati, yang mudah-mudahan bisa sedikit membantu lah. Utamanya begitu banyak 25 program ini PAMASE yang baru Bapak wujudkan, ya persembahkan kepada masyarakat. Jadi ya mohon doanya, mudah-mudahan kami sekeluarga bisa istiqomah, bisa melaksanakan amanah dengan baik. Ya mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan dan masyarakat juga masih memberikan kami waktu, karena kami juga sadari keterbatasan situasi kemarin. Ya ada COVID, kemudian Bapak juga sampai hari ini masih berusaha saling apa ya istilahnya. Kadang saya melihat Bapak maunya seperti apa, tapi di satu sisi kepala dinas kita ya bahkan organisasi perangkat lainnya itu kadang belum nyambung. Di situ saya lihat dari sinkronisasi itu yang saya lihat kendala yang sangat ini. Jadi ya mudah-mudahan dengan waktu yang ini kepengurusan Bapak kita masih lebih berkolaborasi ya, saling bergandengan tangan dengan semua siapapun itu yang memang kolaborasi punya dan gandeng tangan. Iya. Yang punya niat untuk bagaimana Wajo ke depan bisa lebih baik. Apalagi Bapak memang punya moto yang khusus, PAMASE, pemerintahan yang amanah menuju masyarakat Wajo yang maju dan sejahtera. Ya. Iya Bu, tentunya kita perlu ketahui sahabat bahwa sosok pemimpin kita ini pasti ada kepribadian yang perlu dicontoh oleh masyarakat dan anak-anak muda saat ini. Apa yang bisa dilihat dari sosok kepribadian Bapak ini yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak muda yang ada di Wajo dan masyarakat yang ada di Wajo? Ya. Kalau saya secara pribadi dan anak-anak selama ini Bapak tidak banyak ngomong tapi langsung action. Iya, ya, itu ya mungkin itu salah satu kelebihan dan tidak semua orang bisa miliki, namun juga bisa menjadi kekurangan bagi yang memang tidak paham ya. Jadi Bapak itu lebih banyak memberikan contoh, itu yang sangat lebih banyak memberikan contoh. Lebih banyak memberikan contoh sekiranya ini. Dan kepada kami juga Bapak tidak memberikan kami keleluasaan ya, lebih banyak kebijakan ya, apalagi alhamdulillah kami juga membiasakan diri sejak dini ya kemandirian bagi anak-anak. Saya sudah rasakan juga yang namanya pesantren dan alhamdulillah anak-anak kami sejak awal itu tamat SD itu sudah wajib meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman. Iya, wajib meninggalkan kampung, ya melihat kampungnya orang, banyak pengalaman yang bisa didapat dan yang tidak kalah penting, yang mudah-mudahan bisa mandiri di kampungnya orang. Saya dengar ada putri Bu yang penghafal Quran ya. Ini bagaimana bisa kerjasama antara Bapak dan Ibu ini sehingga putrinya sangat luar biasa, kalau tidak salah 28 juz atau bagaimana? Ya mohon doanya, namanya PR yang paling besar seorang penghafal adalah murojaah, bagaimana menjaga hafalannya. Iya itu alhamdulillah kemarin ya sejak awal memang sejak sanawiyah ya kita memang sudah masukkan di pondok tahfidz ya, karena kami juga merasa bahwa Bapak kan punya niat
punya cita-cita bagaimana banyak anak-anak penghafal Penghafal Al-Quran Quran yang mencetak penghafal Ya. Al-Quran di Kabupaten Wajo. Namun alangkah ininya juga kalau anak kami sendiri Ya, yang itu dia. tidak bisa kami ini, jadi itu memang salah satu tantangan yang terbesar bagi kami. Jadi mudah-mudahan melalui putri kami satu-satunya, anak ketiga, dan sekarang sudah melanjutkan di Jogja, ya bisa tetap mempertahankan. Ya, Berapa juz itu sekarang? Mohon maaf ini. ya, 26. iya. 26. Masya Allah 26 juz. Luar biasa ini. Iya Pak. Tentunya perjalanan hidup Bapak ini ada suka dukanya, bahagia dan sedihnya. Apa yang membuat Bapak kuat dan bisa lebih eksis saat ini dari sosok kepribadiannya Ibu ini? Ya, saya kira itu semangat kerja, Semangat kerja. kemudian semangat pengabdian, dan kita menjadikan pekerjaan ini adalah ibadah. Mudah-mudahan dengan jabatan ini banyak sesuatu yang kita bisa jadikan amal-amal kebaikan, amal bahkan bisa menjadi amal jariah yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan anak cucu kita. Mudah-mudahan kita bisa meletakkan berbagai pondasi-pondasi, utamanya menyiapkan generasi-generasi Qurani. Dan tentu ini tidak mudah kita lakukan karena butuh kolaborasi, tapi alhamdulillah respon itu tersambut oleh masyarakat, dan sekarang ini sudah 69 pondok tahfiz 69 di pondok Kabupaten tahfiz. Wajo. Ya, sudah hampir 3.000 anak kita yang sedang melakukan proses penghafalan yang tercatat. Ya, kita berharap 3 tahun, 4 tahun ke depan ini akan jadi hafiz-hafiz 30 juz, dan 20-30 tahun ke depan mereka ialah yang akan nanti menjadi pemimpin-pemimpin atau generasi kepemimpinan kita ke depan. Ya, kita berharap mereka semua yang akan memiliki nanti kompetensi dan insya Allah menjadikan Wajo ini memiliki daya saing yang bagus dalam kurun waktu 30-40 tahun akan datang. Masya Allah. Ya, tentunya dalam perjalanan hidup ini ada mungkin suasana yang membuat selalu diingat kejadian-kejadian yang lucu di kehidupan Bapak. Ini bisa yang selama ini tidak terpublis di masyarakat. Kami ingin tahu ini, Pak. Ya, yang pertama waktu setelah dilantik ya ada agak grogi ya, karena tidak biasanya kita dilayani, ya dibukakan pintu sehingga waktu itu saya katakan enggak usahlah formalitas formal begitu, karena ini agak-agak risih dan tidak biasa. Cuma memang ya namanya karena protokoler, kita jaga juga wibawa pemerintahan. Ya, kadang-kala bertentangan lah seperti itu. Padahal sesungguhnya kita ini ingin biasa-biasa saja supaya juga dekat juga dengan masyarakat. Tidak ada batas, tidak ada ini, tidak jauh lah dengan komunikasi dengan masyarakat. Iya. Singkat Bu, kami ingin tahu prinsip hidup Ibu ini sebagai bisa dijadikan inspirasi bagi masyarakat dan anak muda saat ini. Ya, saya sih mengalir saja. Kami sesuaikan, kami lebih banyak mendampingi, lebih banyak ini, apalagi fitrah kami sebagai perempuan sih sebenarnya lebih banyak di rumah. Tanggung jawab utama kami ada sama anak-anak. Ya, jadi nanti pada saat memang ada momen-momen tertentu, ada tugas tanggung jawab kami yang khusus, baru kami terlibat. Kami sekarang lebih tetap menjaga ya bagaimana profesionalitas, bagaimana bagaimana wibawa Bapak juga sebagai seorang pemimpin itu yang selama ini. Satu hal yang selalu saya motivasi anak-anak kami, saya pernah baca sebuah buku, From Zero to Hero. Jadi mudah-mudahan kisah hidup perjalanan Bapak bagaimana mulai dari nol ya, kemudian bisa sampai seperti ini, bisa menginspirasi semua orang bahwa semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana usaha, ya ikhtiar, dan yang tidak kalah penting adalah berdoa. Doa itu ya tidak bisa dari kami saja sebagai istri anak-anak, tapi saya rasa doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Wajo melalui dukungannya itu yang sehingga Allah berikan kami kesempatan, dan mudah-mudahan yang terbaik yang Allah berikan bagi kami. Itu.
Mohon Doa doanya. doa memang luar Iya. biasa, karena dalam Islam itu doa adalah senjata paling ampuh. Ya. Dan terakhir Pak, prinsip hidup Bapak yang bisa menjadi pedoman kami nih sebagai generasi penerus. Ya, prinsip hidup saya kira itu tadi, dijadikan semua ibadah ini aktivitas kita, ya semoga bisa mendatangkan amal-amal kebaikan. Dan yang kedua adalah berfastabiqul khairat. Fastabikul khairat. Ya, jadi kita selalu ajak siapa yang mau berbuat kebajikan, yuk kita sama-sama. Insya Allah dengan rantai kebaikan, insya Allah itu nanti akan mendatangkan satu peradaban yang lebih baik untuk Ya. masyarakat atau generasi masa datang, insya Allah. Ya, sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, ada harapan-harapan untuk masyarakat. Ya, Wajib. tentu harapan kita ya bagaimana menghadapi situasi perubahan yang sangat cepat, ya era disruption yang begitu cepat, perubahan-perubahan ini harus kita persiapkan, utamanya generasi-generasi anak-anak kita, utamanya kepribadian mereka, membangun akhlak mereka, membangun budi pekerti mereka, supaya itu menjadi frame atau bingkai kepribadian dari generasi-generasi masa datang. Yang kedua tentu kita berharap semangat ya, karena sekarang ini dengan tetap semangat, apalagi kolaborasi, kebersamaan, kekompakan, sinergitas, insya Allah semua persoalan-persoalan pasti ada solusinya. Ya. Ya, dan kalau itu terus kita jalin kebersamaan silaturahim ukhuwah, insya Allah kita bisa berhasil. Dan paling terakhir, jadikan kritikan, jadikan sorotan apa itu jadi penyemangat buat kita ya, supaya kita introspeksi diri, kita bisa mawas diri, kita bisa jaga diri ya. Mudah-mudahan sorotan-sorotan yang ada itu ya selalu juga menjadi kontrol buat kita untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Ya, kita sudah mendengar cerita dan ngobrol santai dari Bapak Bupati dan Ibu Bupati. Tentunya hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah bernilai ibadah dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tentunya setiap manusia ada cerita, dan cerita ini akan menjadi pengalaman hidup dan bisa menjadi kenangan, dan kenangan ini akan diceritakan menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sahabat, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.